Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tetap bersama dengan Pegawe Medsos. Nah, kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya bersama teman saya waktu bekerja di Bali atau di Pulau Dewata, Bali ya. Nah, begini kisahnya yang bikin sampai sekarang itu menjadi pengalaman saya pribadi dan menjadi pengalaman teman saya, dan semoga menjadi inspirasi pengalaman buat teman-teman yang masih mau merantau ke Denpasar, Bali atau ke Pulau Dewata, Bali. Jadi ceritanya teman saya itu bekerja sama saya di satu perusahaan di Denpasar, Bali. Tapi kemudian teman saya itu memisahkan diri. Dia tidak tidur di mes tempat saya bekerja bersama teman saya tadi, tapi dia itu bekerja di tempat saya bersama saya, tapi dia tidurnya ngontrak atau ngekos ya. Jadi begini ceritanya. Jadi teman saya itu punya kebiasaan buruk. Teman saya itu agak sedikit nakal atau sedikit berandalan, sering iseng atau dan yang lainnya, sedikit nakal lah begitu. Di waktu itu teman saya masih umur 18 tahun. Itu masih umur remaja yang belum terkontrol ya, seperti itu. Jadi ceritanya teman saya itu ngekos sendirian di salah satu kontrakan di Denpasar, Bali. Itu punyanya orang Bali ya, punyanya orang Bali. Jadi setiap satu kontrakan itu di depan kamar itu ada tempat untuk sembahyang. Di situ satu kontrakan itu di situ ada tempat untuk pura kecil dipakai untuk sembahyang orang Bali. Jadi setiap hari yang punya kos itu ngasih sesaji di situ ya. Tapi teman saya itu selalu iseng, selalu membuang dan lainnya seperti itu. Dia itu sangat jahil banget. Tapi di kemudian hari lama-lama akhirnya sudah, sebenarnya yang punya kos itu tahu kalau teman saya itu yang sering membuangi sesajen, baru ditaruh langsung dibuang, seperti dupa itu langsung dicabut. Sebenarnya yang punya kos itu pernah bercerita sama saya kalau temannya itu disuruh bilangin, tapi saya sudah bilangin, tapi teman saya tidak menghiraukan ya, intinya seperti itu. Dan bapak kos orang Bali itu sudah tahu, tapi dia tidak mau menegur. Akhirnya lama kelamaan ini yang terjadi ya, ini kisah nyata yang dialami teman saya. Akhirnya lama kelamaan itu di suatu malam ketika mau tidur ya, dia bermimpi didatangi sesosok makhluk halus ya, ingin menerkam dirinya sampai teriak-teriak, sampai menghebohkan satu lingkungan kamar kos tersebut ya, satu kontrakan itu pada heboh. Itu berjalan sampai berhari-hari, setiap malam setiap tidur pasti mengalami seperti itu, menghadapi teror-teror itu. Itu teror dari mana saya juga tidak tahu. Tapi kebiasaan buruknya itu ya, dia itu memang sangat jahil banget. Ini jangan ditiru ya. Jadi ibaratnya kita berpijak di suatu tempat, di situ bumi dipijak, langit kita junjung, seperti itu. Kita harus bisa menghormati adat istiadat budaya setempat yang kita tinggali, seperti itu ya. Tapi teman saya itu saya kasih tahu itu memang sedikit merasa sok jagoan, merasa sok pintar ya. Itu merasa, sebenarnya itu bukan teman satu kampung saya, teman dari Jawa, tapi dia dari Jawa Tengah ya. Saya tidak mau menyebutkan kotanya. Semoga teman saya juga menonton video ini dan bisa menjadikan pengalaman sampai sekarang menjadi lebih baik ya. Jadi setiap saya ajak jalan-jalan di hari Minggu, kan setiap kerja itu kan hari Minggu itu libur, setiap jalan itu ketemu ada sesajen, ketemu buah-buahan itu ya, ndak apa-apa, boleh. Kalau orang Bali kalau mau makan boleh, makan buah-buahan tempat sesaji itu boleh, dipersilakan, yang penting dimakan. Tapi teman saya itu memang sangat jahat banget ya, itu ndak mau dimakan, cuma dibuang aja. Kalau saya tetap saya menghormati, saya makan karena saya memang butuh makanan, karena di sana waktu itu gaji juga pas-pasan ya. Saya juga sering minta izin kepada para pemilik rumah, kepada penjaga pura, kalau ada buah-buahan saya minta, saya ambil. Itu terus diizinkan. Kalau saya pribadi ya, saya tidak ada masalah sama sekali di Bali. Sampai sekarang
Saya juga banyak teman di Bali ya. Kalau teman saya itu memang sangat jahat banget ya. Itu juga sering ngambili uang itu, tempatnya di daerah pura, mau menuju ke Simpang 6. Di dekat Simpang 6 itu ada pura, di sana itu banyak sekali uang ya, 10.000, 5.000 itu sering diambili di sana. Di sana memang banyak sekali warga Bali yang sedekah di depan pura itu atau di pinggir jalan itu. Nggak kurang paham ya, kalau ada teman-teman dari Bali bisa menjelaskan ya, uang yang ditaruh di pinggir jalan di dekat pura itu uang untuk apa, saya tidak tahu ya waktu itu. Tapi teman saya itu sering mengambil di situ ya. Jadi akhirnya singkat cerita, setelah 1 bulan di situ, dia orang baru, teman saya itu orang baru. Kalau saya waktu di Bali sudah 3 tahun di situ, baru saya tambah kenalan teman itu baru datang. Itu orang baru. Kalau saya waktu itu orang lama. Saya itu walaupun sudah punya KTP KIPEM, kartu penduduk musiman waktu di Bali ya. Waktu dulu di Bali, waktu tragedi bom Bali itu, masyarakat pendatang itu diwajibkan menggunakan KIPEM, kartu penduduk musiman. Jadi setiap minggu atau setiap apa itu nanti para pecalang merahasia ke tempat-tempat kerja itu, untuk kalau di Jawa Satpol PP itu ya, itu merahasia yang tidak punya KIPEM nanti didata ke kelurahan setempat atau ke tempat kantor desa tersebut ya. Tapi karena saya sudah orang lama, saya sudah punya KIPEM, tenang-tenang aja ya. Seperti itu. Dulu di Bali juga ada KIPEM, kartu penduduk musiman, seperti itu. Jadi setelah berjalan beberapa bulan, akhirnya teman saya itu suatu hari, dia waktu mengambil uang di situ ya, mengambil uang dan mengambil makanan itu bukannya dimakan, cuma dibuang-buang itu, katanya dia seperti menyepelekan ya. Saya bilangin, tapi dia ngotot, akhirnya saya tinggal, akhirnya saya sudah tidak mau berteman dengan teman saya itu, karena sudah tabiatnya buruk, menurut saya tidak cocok dengan saya, karena saya itu berjalan sesuai dengan apa yang ada ya. Saya selalu menghormati adat istiadat yang ada di situ ya, karena saya malu juga, banyak kawan orang Bali, banyak teman orang Bali ya, mulai anak muda sampai orang tua itu sudah baik sama saya. Saya sering berkunjung ke rumah teman-teman orang Bali, itu sudah biasa itu, seperti merasa saya di kampungnya sendiri ya, merasa saya di kampung saya sendiri, mereka juga menganggap seperti warganya sendiri atau keluarganya sendiri. Kalau saya pribadi, saya tidak pernah punya masalah di Bali atau bermasalah dengan orang Bali. Saya seperti orang Bali ya, seperti orang Bali sudah bergabung lah, seperti kegiatan-kegiatan apa, gotong royong itu sudah biasa kalau saya. Akhirnya setelah sekitar 6 bulanan, teman saya itu katanya, yang kemudian cerita ini saya setelah kejadian itu ya, teman saya itu katanya mengalami kejadian yang di luar nalar setelah mengambili uang, karena sering dia mengambili uang di situ ya, dipakai untuk minum atau dan lainnya, saya tidak tahu ya. Terus membuangi sesajen itu sering dia di tempat kerja juga, sajen-sajen ditaruh oleh ibu-ibu warga di situ juga sering disampar pakai kaki dan lainnya. Orangnya orang jahat pokoknya. Makanya saya kemudian tidak mau berteman dengan dia itu ya. Ini kisah nyata yang dialami mantan teman saya ya, karena saya katakan mantan karena tabiatnya buruk. Kalau tabiatnya sekarang itu sudah menjadi baik, saya anggap teman, seperti itu ya. Kemudian setelah mengambil uang itu, sampai di rumah tangannya itu kepleh atau lemes gini, tangan kanannya itu susah digerakkan, langsung lemes gitu, lemes, tidak ada tenaga, seperti itu. Terus sama mulutnya itu seperti orang stroke ya, jadi susah ngomong. Terus kemudian temannya satu kosnya itu ingat kalau saya sering berkunjung, kemudian saya dicari untuk datang ke tempat kosannya. Dia sudah tidur terlentang, tangannya yang kanan itu sudah kepleh itu sudah seperti tidak ada fungsinya, seperti itu. Kalau ngomong juga susah, bicaranya susah.
Kemudian saya, karena kan saya waktu itu masih muda ya, belum begitu paham, ya paham cuma biar lebih saya menghormati warga setempat, akhirnya saya mencari yang punya kos, saya datangkan ke situ ya. Mungkin ini berhubungan dengan hal-hal yang atau gaib ya. Kemudian pemilik kos itu kemudian mencari tokoh masyarakat di situ. Akhirnya di bawah situ, akhirnya saya, terus kemudian pasien yang sakit, terus kemudian pemilik kos sama tokoh masyarakat di situ ya, atau orang ngerti atau orang pintar atau orang apa, pokoknya orang yang ngerti ya, orang yang paham gituan ya. Akhirnya setelah pemilik kos itu mempersiapkan peralatan sembahyang dan lain-lainnya, disitulah baru kita semua melakukan ritual atau permintaan atau permohonan maaf atas kelancangan si saudara tersebut yang melakukan pelanggaran hak-hak atau pelanggaran di luar umum atau melakukan penghinaan atau apa-apa, itu akhirnya melakukan ritual bersama-sama di situ ya. Itu sampai 2 kali ritual, sampai 2 hari ya. Katanya ritual pertama itu tangannya masih sengkleh gini ya, karena tangan itu yang dipakai sama kakinya juga lemes, sama lidahnya itu susah untuk mengucapkan kata-kata. Saya sampai di situ saya tanya, kamu baru melakukan apa? Saya bilang gitu ya. Dia tidak bisa ngomong, cuma buka mulutnya tapi tidak ada suaranya. Ini benar-benar kisah nyata yang pernah dialami teman saya ya, dari Jawa Tengah waktu kerja di Bali. Ini benar-benar nyata. Terus kemudian setelah ritual kedua hari itu, di ritual terus kemudian sama pemilik kos itu sama orang kampung di situ ya, itu dimandikan pakai kembang apa, saya lupa namanya, pokoknya di ritual lah intinya, singkat cerita di ritual seperti itu. Terus kemudian besok sorenya sudah segar bugar ya. Terus akhirnya sampai di situ, akhirnya dia benar-benar sampai menangis terisak-isak, mengakui perbuatannya, minta maaf sesama pemilik kos, sesama satu lingkungan tersebut, kemudian sama tokoh di situ. Terus kemudian pamitan ke saya, dia juga sempat minta maaf ke saya karena dulu saya ingatkan tapi tidak mau ya. Terus akhirnya setelah sembuh itu malamnya langsung beli tiket, langsung pulang ke Jawa Tengah. Sampai sekarang tidak ada kabarnya. Semoga dengan saya membuat video ini teman saya bisa menghubungi saya untuk kita jaga tali persaudaraan kita. Kalau yang dulu biar yang dulu, yang terjadi biar yang terjadi, jangan sampai diulangi kembali. Jadi tujuan saya membuat video itu bukan saya mengagung-agungkan adat istiadat Pulau Bali, tapi ini dijadikan pelajaran dimanapun tempatnya, tidak di Bali, tidak di Jawa, tidak di Jakarta, tidak di Lampung, tidak di Jakarta, tidak di Kalimantan, tidak di IKN, tidak di NTB, NTT, Papua. Di situ tanah dipijak, langit kita junjung. Di situ kita harus menghormati adat istiadat budaya setempat ya. Jadi sebenarnya saya banyak sekali segudang cerita yang pernah saya lihat atau saya saksikan sendiri dimanapun tempatnya berada, bukan hanya di Bali dan lain-lainnya, seperti di daerah NTB, di daerah Lombok, di daerah Sumbawa, di daerah Bima. Seperti itu kejadian banyak sekali. Atau di Nias, saya juga pernah menyaksikan kejadian di luar nalar manusia yang tidak bisa kita pikir dengan cara logika ya, boleh percaya boleh tidak, itu kenyataannya ya. Jadi orang Bali itu kenapa banyak disukai oleh warga asing, orang suka melancong ke sana, karena Bali itu orangnya ramah tamah. Jadi orang Bali masih mempertahankan adat budaya peninggalan leluhur yang dari Jawa maupun leluhur dari Bali masih dipertahankan sejak zaman di era Majapahit. Jadi orang yang ke Bali itu bukan hanya keturunan keraton Majapahit, juga orang biasa. Waktu runtuhnya Majapahit, orang-orang biasa, orang di era Majapahit juga banyak yang
hijrah atau pindah ke tempat ke Bali. Tapi saya tidak tahu tempatnya posisinya di mana. Tapi saya melakukan penelusuran waktu itu di Bali, yang ditahu cuma Arya-Arya aja atau keturunan para tokoh dari kerajaan. Jadi sebenarnya orang yang biasa itu juga banyak, seperti ada yang lari ke Tengger dan lain-lainnya, ada lari ke Lombok, orang dari Jawa yang lari ke Lombok juga banyak. Jadi bahasa halus itu juga hampir mirip kalau orang-orang Lombok yang masih keturunan orang Jawa, atau sebaliknya juga di Bali. Saya sebenarnya sudah melakukan riset atau penelusuran sambil bekerja, itu menelusuran sendiri waktu itu sebelum saya mengenal namanya handphone, sebelum punya handphone, HP jadul maupun HP Android. Saya sudah melakukan riset penelusuran di Bali sampai ke Lombok. Sampai di tujuan saya membuat video ini supaya dijadikan pelajaran untuk anak-anak generasi muda untuk menghormati para leluhur kita yang sudah tiada zaman dulu. Kalau tanpa leluhur kita tidak akan pernah ada. Boleh percaya, boleh tidak. Tanpa leluhur kita yang dulu, kita tidak akan pernah ada. Seperti itu. Jadi kalau saya ngomong kalau tanpa leluhur dulu kita tidak akan pernah ada, kalau anak-anak milenial pasti akan membantah, karena memang belum mengerti arti kehidupan yang sebenarnya. Seperti itu ya. Dalam video ini tujuan saya itu tujuan yang baik, bukan tujuan untuk yang hal-hal yang negatif ya, seperti itu. Terima kasih.